Terawih dulu, pas tahajud dulu, gitu kan? Iya. Kita kembali kepada hukum dasar. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi yang dianjurkan adalah qiyam. Yang mulai pertanyaannya, qiyamul lail itu tahajud apa tarawih? Qiyamul lail itu ada tiga bagian. Pertama qiyamul lail awal, ya, sepertiga awal. Yang kedua qiyamul lail pertengahan atau 2/3. Yang ketiga qiyamul lail akhir, sepertiga akhir. Qiyamul lail awal itu mulai dari habis isya sampai kurang lebih jam 11. Itu qiyamul lail awal tuh. Yang kedua qiyamul pertengahan sekitar jam 11 sampai jam 2. Akhir jam 2 sampai jam 4 sebelum fajar. Nah, yang Rasulullah kerjakan setiap hari itu adalah qiyamul lail akhir. Kalau kita ketiduran habis isya nih, maklum, bahkan capek ya kan? Habisnya ketiduran, pas malam bangun, ya sudah, kerjakan aja tarawih, kerjakan aja tahajud. Karena itu pun bagian dari qiyamul lail. Nah, kalau orang sudah tarawih, boleh nggak tahajud lagi? Boleh, tapi nggak usah witir lagi, karena apa? Witirnya sudah dikerjakan tadi di awal, di qiyamul lail awal. Ketika dia habis sholat tarawih, witir, pulang ke rumah, ketiduran, bangun jam 2, bikin tahajudnya. Syarat tahajud kan sudah tidur. Kalau belum tidur nggak boleh tahajud. Kalau saya nggak bisa tidur tapi mau sholat, ya jangan tahajud, masih baik sholat yang lain. Ngapa jadi pusing? Ya Bapak yuk. Malam nih jam 1:30 kan nggak bisa bangun begadang. Pulang ke rumah nggak bisa tidur lagi, mau sholat, tahajud tapi belum tidur. Kan sholat yang lain banyak, ada sholat taubat, ada sholat hajat. Nggak apa-apa nggak tahajud. Tapi kan karena apa? Qiyamul lail kita sudah di awal. Karena syarat tahajud itu sudah tidur. Gitu ya. Baik, ada lagi? Cukup ya. Baik, sekarang masa nuzul Quran. Sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Pertanyaannya adalah tanggal berapa? Apa benar Quran turun tanggal 17 Ramadan? Nah, yang perlu diperhatikan ada dua hal. Pertama, Al-Quran itu turun dengan dua cara atau dengan dua tahap. Pertama, Al-Quran turun utuh 30 juz itu, ya, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langit dunia, langit terdekat dengan bumi. Turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia itu sebanyak 30 juz full. Ya, 30 juz full. Nah, kemudian dari Baitul Izzah atau dari langit dunia ini turun kepada Rasulullah bertahap selama 23 tahun. Nah, yang turun bulan Ramadan itu adalah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke langit dunia. Itu yang bulan Ramadan turun full. Kapan turunnya? Pada malam Lailatul Qadar. Tidak pernah disebutkan malam keberapa. Ini beda pendapat. Ada yang bilang tanggal 17 Lailatul Qadarnya, ada yang bilang di tanggal 19, ada yang bilang tanggal 21. Nah, para ulama menetapkan hari nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Yang perlu dipertegas, peringatan nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan cuma ada di Indonesia doang. Coba Bapak Arab, ada nggak nuzulul Quran tanggal 17? Nggak ada. Jadi peringatan 17 Ramadan itu juga itu hanya ada di Indonesia. Kenapa diperingati? Satu, untuk mengingatkan kepada manusia bahwa telah turun ayat Quran, telah turun Al-Quranul Karim pada bulan Ramadan. Nah, dipilih tanggal 17 itu hasil perdebatan dan diskusi di
Ditetapkanlah hari 17 Ramadan itu sebagai nuzul Quran bertepatan dengan iltaqal jam'an, bertemunya dua pasukan besar, yaitu perang Badar. Perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan. Nah, 17 Ramadan ini diambil momen sebagai memperingati hari nuzul Quran. Pastinya tanggal berapa? Nggak tahu. Tahu ya? Yang tanggal 17 itu hanya memperingati hari turunnya Quran. Pastinya tanggal berapa? Perdebatan. Kenapa diambil tanggal 17? Para ulama sepakat ini diambil untuk mengambil momen perang Badar yang tanggal 17 Ramadan itu sebagai hari nuzulul Quran. Pastinya tanggal berapa? Ada yang bilang tanggal 17, ada yang bilang tanggal 19. Karena apa? Buktinya nggak bisa dipastikan aturan turun tanggal 17. Karena apa? Rasulullah bilang dulu itu Rasulullah mencari Lailatul Qadar dari malam pertama, ya kan? Ketika kita anzalna fi Lailatul Qadar wa ma'adu Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu bin khairin min alfi syahr. Mengapa turun surah Inna Anzalna? Ini ada asbabun nuzulnya. Dulu ini berdasarkan hadis Rasulullah. Dulu ada seorang pejuang dari Bani Israel, ya. Dia ini berjuang, Pak. Kalau malam dia qiyamul lail, kalau siang dia berjihad. Senjatanya cuma pakai tulang onta doang. Dia berjuang di jihad di jalan Allah selama 83 tahun atau 1000 bulan. Ketika Rasul menceritakan kehebatan orang ini, sahabat banyak yang ngiri, wah luar biasa, enak banget dia bisa ibadah begitu. Sahabat ngiri nih, karena apa? Karena orang ini bisa melakukan ibadah sedemikian rupa. Malamnya dia sholat nggak putus-putus, siang dia berjuang terus begitu. Akhirnya turunlah ayat Inna Anzalna, di mana dikatakan bahwa umat Islam itu umat Nabi Muhammad, karena sayangnya kepada umat Nabi Muhammad dikasihlah satu malam kalau kita beribadah amalnya sama dengan orang yang tadi, sama dengan orang yang tadi. Itulah awal mula turunnya Inna Anzalna fi Lailatul Qadar, untuk menyamakan amal ibadah umat-umat terdahulu, di mana 1000 bulan kurang lebih sekitar 83 tahun. Nah, kemudian nuzulul Quran Lailatul Qadar itu ditetapkan, kata Rasulullah, carilah Lailatul Qadar ashr awakhir, pada 10 akhir, tapi di malam-malam genap. Tapi pernah juga dulu kejadian pada zaman Rasulullah Lailatul Qadar jatuh di tanggal 19 pernah. Cuma kan yang tahu Lailatul Qadar itu terjadi apakah kan cuma Rasulullah doang yang tahu, ya. Cuma Rasulullah kasih sinyal doang nih. Lailatul Qadar itu biasanya kejadiannya di tanggal akhir, 10 akhir, ganjil, 21, ya, 23, 25, 27 atau 29. 29 juga jarang, Kak. Karena apa? Seringkali 29 sudah takbiran. Mentok di 20, 27, 21, 23, 25, 27. Ya. Tapi ada Rasulullah kasih sinyal-sinyal tuh. Ketika terjadi Lailatul Qadar itu, katanya sih menurut hadis yang ada, pada malam itu bawahnya tenang, gitu kan? Kemudian tidak hawanya sejuk, nggak panas, nggak dingin. Kemudian ketika pagi itu matahari terbit itu warnanya agak keputihan, keputih-putihan, agak keputih-putihan sinarnya, ya. Nah, kemudian kalau gini, ayo cari Lailatul Qadar. Yang namanya mencari itu harus ada perbekalan. Yang namanya mencari harus ada perbekalan. Kalau nggak ada bekalnya bukan mencari, namanya nungguin. Makanya para ulama dulu ketika ngejar Lailatul Qadar, dia startnya nggak dari tanggal 10 akhir, Pak. Di Rajab sudah start tuh. Rajab selesai, Rajab kemudian Sya'ban itu sudah mulai tuh persiapan untuk menghadapi mencari Lailatul Qadar. Itu namanya mencari. Lah kalau kita mah yang besok di akhir, bukan nyari, nungguin. Syukur-syukur dapat, tapi udah. Syukur-syukur
dapat nggak ya udah. Tapi jangan khawatir, jangan khawatir. Ketika 10 akhir nanti kita nggak bisa begadang dengan ibadah dan sebagainya, insya Allah kita dapat. Kenapa? Kita harus optimis, yakin, nggak boleh sujud. Pertama, kata Rasulullah kan gini, yang penting nanti 10 akhir itu Bapak jangan pernah lepas dari isya, jamaah dan tarawih. Kenapa? Karena kata Rasulullah, barang siapa yang sholat isya berjamaah, pahalanya berapa Pak? Orang sholat isya berjamaah sama dengan sholat semalam. Jadi kalau kita sholat isya berjamaah, insya Allah Pak, kita dapat tuh Lailatul Qadar. Ditambah dengan sholat tarawih. Atau udah habis apa? Jadi kalau walaupun besok kita nggak bisa i'tikaf di musola atau di masjid, apalagi sekarang kalau saya lihat i'tikaf itu ya, jadi kayak orang pindah musik, atau ke masjid bawa kasur, bantal, enak nggak Pak? Masa jauh-jauh udah pakai gratis tuh, jadi gratis Pak. Kalau di 10 akhir, coba aja tentang sana. Bawa anak, bawa bini, bawa kasur, bawa bantal, rantang, mau kayak bagus sih ya, bagus ya, untuk itu bagus, untuk penanaman. Tapi ingat bahwa kalau yang namanya itu kita namanya nungguin, bukan mencari. Ya sudah di rumah aja, di rumah Bapak sholat, Bapak siang mulai sendiri, baca Quran yang sendiri. Karena Lailatul Qadar itu bisa datang kapan saja dan di mana saja. Nggak perlu kita harus di masjid mohon gitu. Di rumah. Cuma memang aurat kita ibadah itu lebih kuat di musola atau di rumah. Kau bisa rasain ya? Bapak sholat sendiri di rumah sama sholat di sini, beda nggak rasanya? Jujur dah. Bapak sholat di rumah sama di musola, rasanya beda nggak? Lebih kuat di sini karena apa? Di sini mah genset Pak, gardunya di sini ya, setelahnya gede. Makanya khususnya beda, hawanya beda dibandingkan sholat di rumah. Bicara sah masa, cuma bicara pada tetap lebih kuat. Nah itu masalah daripada. Kemudian kepada nuzul Quran, kembali lagi nuzul Quran itu hanya diperingati di Indonesia karena apa? Itu hasil ikhtiar ulama untuk menetapkan malam nuzul Quran di tanggal 17 Ramadan. Kemudian pesan yang disampaikan di Nuzul Quran apa sih? Nuzul Quran itu berkaitan dengan Al-Quran. Kenapa sih malaikat Jibril itu jadi malaikat paling utama? Kenapa Rasulullah menjadi nabi paling utama? Kenapa Ramadan menjadi bulan paling utama? Tak lain dan tak bukan karena Al-Quran. Maka orang-orang yang mulia adalah orang-orang yang tidak pernah lepas dari Al-Quran. Yuk kita lihat satu-satu. Kenapa Jibril itu menjadi pimpinan para malaikat? Karena tugas Jibril adalah menurunkan, menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran. Kalaulah bukan Jibril yang menyampaikan Al-Quran, maka Jibril nggak bakal mulia. Kemudian, kenapa Rasulullah itu mulia? Karena Rasulullah yang menerima Al-Quran. Kenapa Ramadan ini menjadi mulia? Karena pada bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Pantaslah Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkan atau mengajar. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang belajar Al-Quran. Mau belajar baca kayak, belajar memahami kayak, yang penting belajar tentang Al-Quran. Itulah betul yang di Musola An-Nur tiap malam Senin ada kajian tentang juz amma. Yang digaji apa? Al-Quran. Insya Allah walaupun kita di mata manusia biasa-biasa saja, apa-apa. Yang penting penduduk langit melihat kita, kan itu yang penting. Orang mau ngomong apa itu berdua. Toh jangan kita Pak manusia biasa, Rasulullah yang dicaci maki, dihina, punya musuh bagi kita. Yang penting di mata Allah bagaimana?
Yang jadi pertanyaan buat kita nanti di akhirat itu adalah kamu orang Islam betul. Kita mau apa Al-Quran? Baca nggak? Kita ingin paham Al-Quran, apa dulu yang perlu dikerjakan? Baca dulu. Bapak beli peralatan, beli elektronik, ada user manual yang pakai bahasanya bahasa Inggris. Kalau Bapak nggak paham gimana mau bisa masak? Itulah kenapa Al-Quran itu dikatakan sebagai petunjuk. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu kata Al-Quran syarul Ramadan hudal linas. Nah, lihat kalimatnya hudal linas, petunjuk buat manusia. Kenapa Al-Quran itu petunjuk buat manusia? Beda dengan Injil dan Taurat. Taurat itu kata Allah dalam Al-Quran, ya kan? Anzala Taurata hudal li Bani Israil. Taurat diturunkan itu untuk petunjuk buat Bani Israel. Sama, Injil pun turun buat Bani Israel. Tapi Al-Quran untuk seluruh manusia. Jadi kenapa? Karena umat Israel, karena Islam itu adalah agama penutup untuk seluruh dunia. Maka isi Al-Quran itu sudah universal, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia sampai akhir zaman. Beda dengan Taurat dan Injil hanya untuk sekupnya Bani Israel doang. Nah, permasalahannya adalah kenapa Al-Quran bisa menjadi petunjuk kalau kita mau belajar. Cuma kan begini fenomena sekarang, udah sama mau itu pulang-pulang semua kembali pada Al-Quran dan hadis. Betul, kembali pada Al-Quran. Cuma masalahnya bisa nggak memahami Al-Quran? Untuk memahami Al-Quran pasti butuh guru, Pak. Butuh ulama. Maka nggak pernah lepas. Boleh kita kembali pada Al-Quran. Cuma seperti apa? Bagaimana cara memahami Al-Quran? Disinilah petunjuknya diperlukan. Karena pernah kejadian pada zaman Sayyidina Ali dulu ketika terjadi tahkim arbitrase perang sipil antara Muawiyah sama Ali bin Abi Thalib. Ketika terjadi tahkim, ada segolongan pasukan Sayyidina Ali yang protes, nggak senang dengan kebijakan Sayyidina Ali. Kenapa nggak balik pada Al-Quran? Ini aja nanti yang disebut dengan kaum Farij. Kata Sayyidina Ali, betul kembali pada Al-Quran. Begitu tanyakan saja pada Al-Quran. Kita bilang Al-Quran, Musaf sama Sayyidina. Itu tanya Al-Quran. Apa kata Farij? Ya nggak mungkin sampai Al-Quran di kertas doang, nah makanya. Kalau ditanya ke saya, artinya siapa? Tanya kepada guru. Walaupun kita pegang Al-Quran kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, cuma kepada siapa kita harus bertanya tentang Al-Quran dan Sunnah. Makanya saya bilang dalil nggak pernah berubah, firman nggak pernah berubah, hadis nggak pernah berubah. Yang berubah apa? Yang beda apa? Pemahaman tentang dalil. Toh kaum Khawarij juga pakainya Al-Quran. Ketika membunuh Sayyidina Ali pakai ayat. Ketika orang membantai orang sesama Muslim pakainya Al-Quran. Perang takbir pakainya Al-Quran. Nah, makanya pentingnya di sini jangan sampai salah pilih pemahaman. Al-Quran itu akan menyelamatkan kita, namun kalau kita salah menggunakannya akan jadi malah anak kita di hari yang benar. Itu barangkali sedikit pembahasan tentang Al-Quran dan Al-Quran. Ada mau tanya dulu? Nah, mulai. Masalah pembagian 30 juz Al-Quran. Kadang itu ada salah satu surat, misal kayak surat Yasin, surat Al-Kahfi gitu ya. Itu kadang sebagian masuk juz sebelumnya dan sebagian lagi masuk ke juz selanjutnya. Kenapa tidak di sekalian saja? Maksudnya satu surat Yasin masuk di juz sebelumnya, nah setelah surat Yasin masuk di juz selanjutnya. Terima kasih Pak Ustaz. Masalah penyusunan Quran itu yang menetapkan surat ini ayat ini masuk surat ini, ayat ini masuk surat itu Rasulullah langsung. Jadi dulu Rasulullah punya judul tulis namanya Zaid bin Hadis, salah satu penulisnya. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan itu sama, itu penulis Al-Quran. Ketika ayat turun, Rasulullah bacakan pesan, catat ini masuknya ayat ini masuknya surat ini. Itu Rasulullah langsung yang itu. Nah kemudian ketika terjadi pengumpulan Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar, sudah dikumpulkan namun belum dibukukan. Kenapa Abu Bakar itu mengumpulkan Al-Quran? Karena pada saat itu banyak hafiz Quran yang mati terbunuh di medan perang.
dikumpulkan Al-Quran. Kemudian terjadi fenomena pada zaman Khalifah Rasyidin, bacaan yang beda-beda. Nah, pada saat Sayyidina Utsman ditulis Al-Quran itu, Sayyidina Utsman membagi Al-Quran seperti apa yang pernah dibagi oleh Rasulullah. Dia hanya menulis saja. Bagian pembagian itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Gitu ya. Cuma saat itu memang Al-Quran itu ditulisnya nggak kayak sekarang, Pak. Dulu tuh huruf Quran itu nggak ada titik, nggak ada baris. Kalau sekarang kan enak ya, kalau huruf titik 1 namanya huruf ba, kalau 2 di atas namanya ta, kalau 3 di atas namanya sa. Zaman Rasulullah itu nggak ada, baru ada ditambahkan titik Al-Quran itu dan tanda baca pada zaman Sayyidina Ali. Ali lah yang menambahkan itu. Itu tentang sejarah penulisan Al-Quran. Intinya sih kalau masuk pembagian Al-Quran itu sudah dari Rasulullah yang lagi langsung. Baik, ada lagi? Ya. Ini kan Ustaz bilang nanti pada akhirnya nanti kita tuh enggak masuk surga tuh enggak dengan amal yang kita perbuat. Ya. Karena kalau misalnya dibandingkan dengan Allah lebih banyak daripada amal yang kita perbuat. Tapi kenapa surga itu memiliki beberapa pintu? Surga itu memiliki beberapa pintu. Ya. Ada pintu puasa, ada pintu ini, ada pintu ini segala macam. Yang otomatis itu kan menunjukkan amal-amal tertentu kan. Yang dari amal tersebut kita dipanggil melalui pintu itu. Nah itu gimana?